Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kiai Imam Suparni sebagai sesepuh Mushola Al-Barokah, yang saya hormati Bapak Afid Burhanuddin sebagai pengelola TPA Al-Barokah, yang saya hormati Dewan Juri pada malam hari ini, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan bercerita tentang gadis pemerah susu. Khalifah Umar bin Khattab memilih seorang gadis miskin pemerah susu yang bernama Fatimah untuk menjadi seorang menantu. Fatimah dipilih karena kejujurannya. Kelak di kemudian hari, cucu Fatimah atau buyut dari Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak bersama-sama. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 hingga 644. Selama masa kepemimpinannya, Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang adil dan sangat memedulikan nasib rakyatnya. Dikutip dalam buku yang berjudul The Khalifah, meski memiliki pegawai, Umar bin Khattab selalu terjun sendiri untuk menyelidiki rakyatnya, sehingga ia bisa memastikan rakyatnya hidup dengan aman dan nyaman. Hampir tiap malam ia meronda, berjalan sendirian untuk memastikan warganya hidup dengan aman dan nyaman. Suatu malam, di sela-sela ia meronda, Khalifah Umar bin Khattab melepas lelah di ujung lorong, tepat di dekat rumah kecil. Terdengar keluhan seorang wanita. "Wahai Tuhan, kehidupan kami diimpit kemiskinan. Namun, Khalifah Umar bin Khattab tidak pernah memedulikan kami. Wahai ibuku, janganlah engkau mengeluh. Sesungguhnya Tuhan itu maha adil. Ia selalu memberikan kita rezeki, meskipun tidak dibantu oleh Khalifah Umar bin Khattab." Taulah Umar bin Khattab kalau di rumah kecil itu tinggal seorang ibu dan anak gadisnya. Timbul penyesalan di hati karena ia tidak pernah sampai ke rumah itu. Sore tadi ibu memerah susu kambing. Besok ibu akan membawanya ke pasar, ucap ibu Fatimah. Fatimah pun menjawab, "Saya doakan semoga besok ada yang membeli susu kambing kami, supaya kita bisa membelikan makanan dan perlengkapan rumah tangga. Kalau boleh, misalnya ada sedikit sisa uang, ibu belikan Fatimah baju ya bu. Baju Fatimah sudah ada yang robek. Fatimah malu memakainya keluar rumah." Umar bin Khattab merasa sedih mendengar ucapan gadis tersebut. "Sebelum tidur, jangan lupa masukkan susu itu ke dalam botol ya nak. Besok pagi, ibu akan langsung membawanya ke pasar." "Baiklah ibu," sahut anak gadisnya. Tiba-tiba
susu yang ia tuangkan ke botol tumpah ke lantai. Dengan perasaan menyesal, Fatimah pun bersuara, "Maafkan aku, Ibu. Karena susu yang aku tuangkan tumpah ke lantai, jadinya tinggal separuh." Dengan rasa kesal, ibunya pun menjawab, "Wahai anakku, kita memerlukan uang untuk membeli susu, makanan, dan bajumu. Dengan susu yang sedikit itu tidak akan cukup." "Wahai ibu, apakah yang harus aku lakukan?" tanya Fatimah. "Campurkan susu itu dengan air agar bertambah banyak," suruh ibunya. Namun, gadis itu menolak dan langsung menyampaikan pesan Umar bin Khattab untuk selalu berbuat jujur dalam berdagang. Mendengar hal itu, Khalifah Umar bin Khattab pun beristighfar. Keesokan harinya, Umar bin Khattab menyuruh Aslam, pembantunya, untuk datang ke rumah wanita tersebut. Sang khalifah meminta kedua wanita tersebut untuk menemuinya. Mereka pun menolak karena beberapa hal. Akhirnya, Aslam, sang membantu khalifah, menggertak kedua wanita tersebut. Mereka mengira alasan kedua wanita tersebut hanya dibuat-buat. Sesampainya di rumah Khalifah Umar bin Khattab, Ibu Fatimah pun bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau memanggil kami ke sini untuk membeli susu kambing kami?" tanya Ibu Fatimah sambil menunjukkan botol jualannya. "Tidaklah engkau tahu bahwa pedagang yang jujur itu akan mendapatkan rezeki yang halal dari Allah? Sebaliknya, pedagang yang menipu atau mengurangi takaran timbangan akan mendapatkan kemurkaan dari Tuhan?" tanya Khalifah Umar bin Khattab. "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya susu yang kami bawa ke sini itu adalah susu murni. Engkau tidak akan rugi untuk membelinya," ucap Fatimah. Khalifah Umar bin Khattab tersenyum melihat gadis itu. Lalu ia berkata, "Aku mau membelinya. Aku juga mau melamar Munak untuk menikah dengan anak lelakiku," jawab Khalifah Umar bin Khattab. Wanita dan anak gadis itu pun terkejut. Lalu Khalifah Umar bin Khattab memanggil semua anak lelakinya yang belum menikah. Ia pun bersuara, "Gadis di hadapanmu ini adalah gadis yang baik dan jujur. Siapakah di antara kalian yang ingin menjadikannya istri?" tanya Umar bin Khattab. Asim, anak Umar bin Khattab, segera mengangkat tangan dan ia bersuara, "Wahai Amirul Mukminin, jika gadis ini belum dinikahi siapapun, aku ingin melamarnya dan menjadikannya istriku." "Aku sudah menyelidiki gadis ini. Dia belum dilamar oleh siapapun," jawab Khalifah Umar bin Khattab. Tidak lama setelah itu, Asim dan Fatimah pun menikah. Mereka hidup bahagia. Khalifah Umar bin Khattab pun sangat menyayangi Asim dan Fatimah. Dia selalu berkata, "Wahai Tuhan, alangkah bahagianya jika ada keturunan dari kami yang mengisi dunia ini dengan penuh keadilan, sebagaimana dunia ini dipenuhi kezaliman." Tidak lama kemudian, Fatimah pun mengandung lalu melahirkan seorang bayi cantik yang ia beri nama Laila. Ketika dewasa, Laila pun dilamar oleh Marwan bin Hakam untuk dinikahkan dengan anaknya yang bernama Abdul Aziz. Laila dan Abdul Aziz dikaruniai putra pertama yang bernama Umar bin Abdul Aziz yang kelak menjadi khalifah. Nah teman-teman, tahu nggak apa yang harus kita contoh dari cerita di atas?
Yang harus kita contoh dari cerita di atas adalah kita harus selalu berbuat jujur dalam berdagang. Kita tidak boleh mengurangi takaran atau timbangan. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya meriah, senang dan dari Mbak Sukma Ayu.